Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Pada uro yang berbahagianya telah sama-sama juga hanya hadir baik abu-abu dan juga para hadirin, ibu-ibu, para hadirat sekalian dalam yaitu memahami ajaran kesufian yang telah begitu lama itu lontar berulang-ulang melabuhnya segolong tsunami. Dibayanglah tiap bulan tsunami hanya 2 bulan yang ada hadir, tapi terus hadir. Para hadirin hadirat, yaitu di Melabuh agak terlambat perkembangan tauhid tasawuf dibanding dengan daerah-daerah lain, umpamanya dengan Banda Aceh dan juga dengan Jakarta dan Sulawesi, baik itu Manado, Gorontalo, agak terlambat. Sekalipun pada awal memang di sini digerakkan dari tasawuf. Terlambatnya kenapa? Terlambatnya karena tunggu-tunggu pesantren, ulama-ulama di Melabuh yang maknanya yang didengar penyampaian ucapannya, burung tim bersama-sama dalam memperjuangkan ajaran tauhid tasawuf. Untungna Abu Mukhtar itu Mohan Lun dari tengku-tengku pesantren. Contohnya mentong Abun Arifi pada pertengahan jalan kapiu. Kalau untuk bertujuan kapiu. Apalagi abu-abu pesantren yang lain. Kenapa maka jadi tengku-tengku pesantren yang besar-besar, umpama di Melabuh juga di Aceh, itu bergabung dengan tauhid tasawuf karena terfitnah dengan dasar ajaran tauhid tasawufnya penyampaian Abdul Karim Al-Jili. Padahal penyampaian Abdul Karim Al-Jili itu untuk menyerahkan kepada kita syariat, tarikat, hakikat, makrifah. Penyampaian Abdul Karim Al-Jili umpamanya Allah Rabbun, Muhammad Abdun pada syariat. Itu menyampaikan syariat itu bagaimana dan tepati pada diri dan kepada Muhammad saja, kepada diri dan masing-masing orang yang beriman, bahwa bila mana tanya orang yang beriman, tanya harus ditempati bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita dan kita adalah sebagai budaknya pada syariat dengan pengertian yaitu ibarat daripada perintah dan larangan. Allah merintahkan kita sembahyang, melarang kita berzina. Jadi kita harus patuh kepada perintah Allah. Kita harus meninggalkan, menjauhkan larangan Allah. Patuh itu dikatakan budak. Tanya budak di dalam mematuhi perintah dan menjauhkan larangan. Anjir, ditanya telawan, katanya.
sembahyang tanya patuh, berzina tanya tinggalkan. Ibarat daripada perintah dan larangan itu dikatakan hukum syara, tanya harus dilakukan. Dan kemudian Abdul Karim Al-Jili menerangkan tarikat. Syariat telah diterangkan, cuma istilah kata. Dia mengatakan Allah zat, Muhammad sifat. Itu merupakan tafsir Isyari sebagai tasbih untuk menerangkan bahwa zat dan sifat itu tidak ada berpisah. Yang dimaksud hati orang yang beriman dengan Allah tidak berpisah-pisah, selalu ingatannya kepada Allah. Menyatanya bertarikat, hatinya selalu kepada Allah, ingatan. Anjir tua-tua Allah. Menyatanya bertarikat, anjir tua-tua Allah. Hanya Allah dalam ingatan dia. Jadi, kon umpamanya mau disebut Allah dan Muhammad sifat, berarti Muhammadnya kaji ke sifat Allah, kau hanya tujuannya sifat Allah kada depa tanya. Sifat Allah itu yang wajib pada Allah bersifat sifat 20. Sifat Allah wujud kidam maka. Jadi maknanya Allah dan Muhammad sifat itu bahwa ibarat daripada zat dan sifat tidak berpisah. Yang tarikat hati orang yang beriman dengan Allah hanya berpisah-pisah. Ingat tadi yang menyatakan kabar tarikat. Dan ketiga bahwa Abdul Karim Al-Jili untuk menerangkan hakikat, dia mengatakan sebagai tasbih Allah ruh, Muhammad jasad. Allah ruh ibarat bahwa sangat tergantungnya jasad kepada roh. Bahwa kalau tidak ada roh, jasad itu tidak ada fungsi apa-apa. Bila mana hananya tanya ke mati, tubuh tanya pun syai kembali ke danau. Kayaknya mana? Berarti sangat terikat terkait keberadaan jasad itu kepada roh. Laginya katanya perasaan tanya sangat terkait keberadaan tanya dengan Allah. Tanya bisa bergerak, digerakkan oleh Allah. Tanya bisa berkemauan, dikemaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya bisa ada sebab ada Allah. Jadi hakikat itu selalu menyaksikan. Kalau tarekat mengingat, kalau hakikat menyaksikan. Apa yang disaksikan? Keberadaan Allah itu pada dirinya. Bahwa Allahnya selalu dekat, berada pada dirinya. Dialah yang menghidupkan danyo, yang memati danyo, yang menggerakkan danyo, yang mendiamkan danyo. Itu menerangkan hakikat. Syariat, tarekat hakikat. Kemudian makrifat terakhir. Bahwa oleh Abdul Karim Al-Jili mengatakan Allah Muhammad. Maknanya adanya Muhammad karena ada Allah. Wujud yang hakiki adalah pada Allah. Jadi Muhammad ini limpahan daripada wujud Allah. Muhammad berarti kita alam semestanya. Maka Muhammad itu punya orang yang beriman harus berkeyakinan seperti itu. Wujudnya limpahan daripada wujud Allah. Wujud Allah qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Wujud alam, wujudnya qiyamuhu bighairi, berdiri dengan lainnya.
selainnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh hanya menyandarkan perbuatan hanya pada diri dia. Perbuatan hanya dari Allah. La haula wala. Itu paham tasawuf kesufian syariat tarekat hakikat makrifat pendapat Abdul Karim Al-Jili. Teka tengku-tengku. Jadi leng menyolong dibidikan begah tengku ditindak takutnya ada begah melabuk tengku tapi dibidi di begah tengku hana mupah paham mengenai tasawuf dan kesufian. Kagakkan Allah Muhammad, Allah kaji ke Muhammad. Bagaimana pendapat daripada anak Abu Adnan Mahmud. Abu Adnan Mahmud Abu ya, tapi anak ia Walid Marhaban yang pendapat Allah kaji Muhammad. Butoi puhana, anak kape puhana kape. Menyemunat, awaknya nak tu punah. Itu ratib seribe peringatan tak ada sebelum pidi darom daya yang urung kapi urung ka inilah jadi ketidakpahaman. Penanjid Abdul Karim Al-Jili mengatakan dalam surah Ikhlas, katakan oleh Muhammad, dianya Muhammad itu Allah, engkau itu Allah. Muhammad yang telah tidak terlihat wujud dirinya habis oleh cahaya ma'rifat wujud diri Allah, sehingga Muhammad, maka wujud Muhammad itu tidak ada. Yang ada adalah wujud Allah. Kalau Muhammad yang kaji ke Allah nyampu tidak Muhammad kaji ku Allah. Menyebunuh Allah kaji ke Muhammad. Nya Muhammad kaji ke Allah. Salah ya. Jadi rupa MPU ide anjik kenya tetap padahal adanya buku Abu Jama kata tu adik-adik saya mengembalikan nafwa kepada insan, kepada Muhammad. Makanya di dalam tasawuf atau kesufian ada istilahnya taraki dan tanazul. Itu tidak ada istilah di dalam akidah iman, dalam hukum syarah. Taraki dan tanazul. Taraki ini meninggi, naik. Maknanya naik kita mengingat Allah sehingga hilang kita. Itu dikatakan insan itu Allah. Kagadoh yang Allah taraki. Kemudian tanazul, bahwa dia melihat bahwa alam semesta ini adalah merupakan limpahan daripada wujud Allah. Pada hakikatnya wujudnya tetap pada Allah. Tidak ada pada alam semestanya wujudnya. Makna wujudnya perbuatan di perbuatan danyo lagi nyo hana badanya wujudnya ba Allah. Kemauan danyo menancit hana badanya ba Allah. Cuma limpahan daripada kemauan Allah baru nadanya berkemauan. Limpahan daripada perbuatan Allah baru danyo berbuat. Jadi istilahnya taraki. Taraki itu sama dengan insan itu Allah. Artinya insan itu tidak ada lagi, yang ada Allah. Karena taraki naik. Makna naik itu melihat asal, melihat asal. Asal buat dia Allah. Allah taraki. Tanazul turun. Arti melihat dakhir daripada wujud Allahnya pada alam semesta. Pada alam semesta ini tidak ada berwujud wujud Allah, dia melimpah. Itu dikatakan
Taraki tanazul dalam ilmu tasawuf kesufian. Jadi ada-adanya di tempat-tempat pesantren kita macam inilah gunanya supaya kita selalu dapat bermusyahadah dekat dengan Allah. Mudah-mudahan dalam segala urusan tanya baik ibadat tanya muamalah tanya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ulun kabar kali-kali lempugah bawanya, ulun pugahnya tayang kepada dengku-dengku pesantren, kebanci. Sebab ulun lebih hawa je ke dengku pesantren daripada dengku-dengku pesantren yang lain. Dengan makna, artinya kurang bercahaya loh. Waktu dengku pesantren kurang bercahaya. Anda lenturi, anda lemupar. Asisten lun Tengku apa namanya Tengku Sulaiman entam saja melabuh kena lebah pulang komandan mata Tengku pesantren hana hoyang lip ni mau putar-putar mendoina. Tapi bila mana ulun berkhidmat tauhid tasawuf dan sufinya ulun telah dikenal di mancanegaranya. Menyebut dalam pegang itu abu-abuan pre ju, pre tempat penginapan, pre makan, pre transport, menanci menandu, menanya kata. Jadi itu semua adalah keberkahan dari ajaran ihsan atau tasawuf kesufian. Allah mengharapkan cik benar dengku-dengku guna lagi nya. Baik cawang hanya pokok proposal. Minta gaji, minta peng buat pemerintah. Tak pangkat, MPU-nya, mentemennya, wang jalan, wang yang 2 sen. Jadi lu memang inginkan dengan pesantrennya, bu hebat, bu diperlukan. Tapi terpengaruh rumah aja lah ngantor terpengaruh. Dengan Tengku Daud dan Dami, dengan Tengku Abu Tumin, kaku putar-putar ayunan. Yang inilah tasawuf kesufian. Awak-awaknya nak ju tuluknya nak teruk. Depu ramana tuluk. Suluk itu untuk tajarud daripada alaek dan awaek, supaya tersingkir di dalam batin danyo alaek dan awaek, penghalang dan sangkutan. Tu penghalang sangkutan lewat danyo keluarga, ane, indong, yang sangkutan. Jadi bila mana tanya dulu, yang gadoh nak ingat leh, kau ane, ku indong, tempat tinggal, kungon. Jadi bila mana mantong katanya, berarti untuk dapat katanya bermakrifat nak dapat. Alaek dan awaek mantong tinggal kerediki. Mendengar batu mulia ada go untuk rembalan. Jadi itu hilang alaek awaek. Tidak ada pada hati kita indong, ane, umuh, ngon, analia. Anak ingatnya keriki pemulianya, pemulia je awaek. Takit, bakit. Yang bentakit benda macam. Walaupun takit nak ada ingat ke takit ya. Musibah itu adalah awaek. Ngompu terbegadah ya, ngontulu, ngontu. Oh, baik. Ini di mana? Supaya tanya los, ingatan tanya kepada Allah, mendapat cahaya makrifat ketauhidan dalam batin ini. Jadi yang mengharapkan kepada dengku-dengku yang hadir, berjuanglah anda. Dalam ilmu tasawuf kesufian, karena ini adalah pelengkap daripada akidah dan daripada hukum syara. Umpamanya kita temayang dengan perintah Allah, hukum syara harus hanya bermusyahadah, menyaksikan keberadaan Allah dalam temayang. Mukat hanya tak perlu campli, tak perlu ngkut, digapi umpama macam. Sambil tergolong koknya hati-hatinya kepada Allah Subhanahu. Murid-murid Tengku Haji Anwar gapi
adik kabeh litobah menyesal atas kesalahan. Mudah-mudahan demikian sajalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?